Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Baik sahabat Qurani, kita lanjutkan sedikit lagi. Orang yang memberi tadi adalah di sini digambarkan Al-Qur'an, yaitu siapakah orang yang memberi tadi? Jangan ada, maksudnya tadi memberi jangan ada harapan sesuatu imbalan balik. Tapi di sini dikatakan apa? Di sini katakan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, orang yang memberi itu adalah mereka la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka tidak berharap apa-apa. Bahkan berharap untuk orang lain mengucapkan terima kasih pun tidak. Gitu. Ya kalau memberi ya udah memberi, jangan berharap sesuatu. Nah, seperti itu. Dan di sini dikatakan apa? Orang yang memberi itu sebenarnya inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Orang yang memberi itu begitu tak berharap sesuatunya imbalan balik dari seseorang yang diberi itu karena ada sesuatu yang mereka khawatirkan. Apa itu dikatakan? Yauman abusan qamtarira, yaitu pada hari kiamat nanti ketika orang-orang bermuka masam, maka dikatakan alis dan mata itu saling berkerut karena pada saat itu manusia sangat disibukkan. Karena kiamat itu suatu peristiwa yang sangat buruk dan waktu yang sangat panjang terjadi. Maka mereka mengatakan kami memberi ini tidak berharap apapun dari engkau, melainkan karena kami khawatir satu saat nanti ini justru bakal membuat kami lebih susah di kemudian hari. Kami berharap dengan yang kami berikan ini dapat memudahkan kami di yaumil akhir nanti. Jadi pelajaran inti yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu bahwasanya ketika memberi jangan berharap untuk ada timbal balik. Seperti itu. Maka lembutkan hati, mudahkan untuk berbagi sesama. Tak harus menjadi kaya terlebih dahulu. Makin kaya biasanya makin gak mau memberi. Maka mumpung sekarang kita gak begitu kaya, barangkali mumpung masih ada dalam hati itu tergerak untuk memberi, yuk kasih. Walaupun barangkali gak banyak, mungkin insya Allah bisa membantu orang lain. Ya, baik sahabat Quran yang ada di rumah dan studio, barangkali itu sedikit mengenai kandungan yang terdapat di dalam beberapa ayat yang kita baca tadi. Ya, baik, ini sesi selanjutnya ini kita bakal masuk ke sesi untuk mulai mengkaji dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Tapi sebelumnya, alhamdulillah di sini telah hadir di hadapan kita bersama ya. Ini sahabat-sahabat Qurani yang udah ada studio. Sini bakal kita minta setiap orangnya membacakan satu ayat, nantinya akan membacakan, nanti kita bahas mengenai hukum bacaan yang terdapat ayat tersebut ya. Baik, kami minta Delva terlebih dahulu ya untuk membacakan ayat ke-6. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya, syukran ila ikhtina. Ya, terima kasih. Ada saudari Delva udah bacain. Baik, kita coba untuk membahas terlebih dahulu mengenai hukum bacaan yang terdapat di dalam ayat ke-6 dalam surah Al-Insan. Silakan diperhatikan. Yang pertama dari kata ainan, ya, ainan. Situ kita hentikan situ dulu. Nah, di situ tadi saudari Delva tadi makhrajnya udah lumayan bagus ya. Penekanan udah mulai bagus. Nah, seperti itu. Huruf ain itu kebanyakan ketika kita temukan barangkali itu penekanannya kurang. Tapi ainan sering kita temuin seperti itu ya. Bahwasanya perlu kita ketahui bahwasanya huruf a dan a itu berbeda. Ya. Maka jangan sampai salah. Nah, kalau dia ainan atau aina kita baca, itu artinya mata air. Tapi kalau kita baca dengan hamzah aina, itu artinya bakal di mana, berbeda jauh. Seperti itu. Itu alasan kenapa bahasa Arab itu harus kita baca sesuai dengan makharijul huruf tiap bacaan ya. Nah, di situ kita baca aina. Itu ada huruf iya. Huruf iya yang disukunkan. Sebelum ada huruf iya disukunkan itu, ada huruf yang berbaris atas.
huruf ain itu barisnya atas, maka dibaca ai. Nah, itu ada hukum bacaannya, yaitu mad layyin. Nah, mad layyin. Ketika ada huruf iya mati atau huruf waw mati dan sebelumnya ada huruf berbaris fathah, maka hukum bacaannya adalah mad layyin, seperti itu ya. Kemudian tadi kita perhatikan dibaca ainai yashrabu, tidak dibaca ainan yashrabu. Kenapa? Karena di situ ada hukum bacaan juga. Ainan itu fathah tain kalau kita lihat, atau termasuk ke dalam kategori tanwin. Tanwin itu an, in, un. Itu nama keseluruhan itu dikatakan tanwin. Ketika udah sendiri-sendiri berbeda. An fathatain, in kasratain, un dhammatain. Nah, seperti itu ya. Tapi semuanya dibilang tanwin. Nah, apabila tanwin an, in, un di sini bertemu dengan salah satu huruf idgham bi ghunna, ia ini termasuk huruf idgham bi ghunna, maka membacanya harus melebur ke huruf idghamnya. Itu kenapa tidak dibaca ainan, tapi kita langsung masuk ke huruf ya. Ainai, seperti itu. Boleh didengungin, karena idgham bi ghunna. Bi ghunna itu artinya dengan dengung. Kalau bila ghunna, bila itu tanpa dengung. Nah, kita bacanya ainai yashrabu biha, kira-kira seperti itu. Huruf ya, kita lanjut. Huruf sya. Nah, di situ ada huruf sya yang tebal. Paling tidak huruf sya di situ ada 3 ya dalam Al-Qur'an. Ada huruf sya, ada huruf sa biasa, ada huruf sa tipis. Maka jangan dipukul rata semua huruf sya itu semuanya sama, tidak. Karena berdampak pada perubahan arti tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, itu dibaca ainai yash, tebal. Yashrabu. Huruf ra itu hukum bacaannya tafkhim, harus tebal. Kenapa tebal? Karena huruf ra-nya berbaris atas. Ketika huruf ra berbaris fathah atau dhamma a atau u, maka huruf ra harus dibaca tebal, tafkhim. Kapan harus dibaca tipis? Berarti ketika ada tebal, ini ada lawannya bakal dibaca tipis. Ada. Ketika huruf ra berbaris bawah, kasrah. Maka seperti apa bunyinya? Kalau tebal ra, uru. Kalau tipis ri, tipis. Ri, tipis. Agak-agak di ujung lidah. Ri, seperti itu, ya. Nanti ada bahasan lain juga. Sini biha dibaca oleh temannya tadi agak panjang. Kenapa alasannya? Karena huruf h-nya sudah ditambahkan alif. Ketika huruf h belum ditambahkan alif, itu pasti dia nggak bakal berdiri tegak seperti itu. Pasti dia bakal pendek, tidak tegak seperti itu. Jadi ketika ada huruf yang udah berdiri tegak, itu berarti udah ditambahkan alif, seperti huruf h. Itu kenapa kita baca biha agak panjang, karena mad tabi'i atau mad asli. Berapa harokat dibaca? 2 harokat, tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek, seperti itu, ya. Aiba, huruf ba-nya sama kayak huruf h. Udah ada penambahan alif di huruf ba. Karena kalau huruf ba belum ditambahkan alif, pasti seperti kata yashrobu itu, huruf ba-nya. Ya, yashrobu itu pendek ba-nya, seperti kayak melengkung gitu aja, belum atas, seperti itu. Ya. Baik, sahabat Quran yang ada di rumah studio, insyaallah kita sambung nanti sesudah yang satu ini.